sampai nggak butuh Tuhan. Ini bahasa yang sederhana aja lah. Saya mau kayak anak-anak kecil di depan ini nggak apa-apa, supaya lu bisa ngerti aja. Tuhan hukum langsung, air bah turun habis. Kamu udah tahu dari sekolah minggu cerita ini. Kamu tahu binatang lebih banyak dari manusia. Manusia cuman keluarganya Nuh, selebihnya binatang. Nah, di situ Nuh disebut second Adam. Adam dan keturunan habis. Manusia. Tahu nggak? Waktu air bah surut, Tuhan buat perjanjian. Nah, ini Tuhan yang kamu mesti kenal. Yang disebut dengan Noah Covenant. Dia buat perjanjian. Isinya gini, aku tidak akan menghukum bumi lagi. Aduh, keren banget. Nah, pelangi muncul. Itu tanda. Pertama kali Nuh buat mesbah. Apa mesbah? Mesbah bukan ide manusia. Manusia idenya buat agama. Mesbah itu idenya Tuhan. Mesbah itu diterjemahkan gini, panggilan mendekat. Itu hati Tuhan. Tuhan memanggil manusia untuk mendekat. Waktu mesbah itu dibuat, keharuman naik, Allah langsung berjanji, aku tidak akan menghukum dunia lagi. Keren gak? Keren. Sejarah berlangsung. Terus abad berganti abad. Sampai Yesus datang. Perjanjian baru nulis gini, menjelang kedatangan Yesus yang kedua nanti, bumi seperti zaman Nuh. Wow, artinya apa? Dosa manusia memuncak. Gila-gila. Kamu lebih ngerti sekarang. Lu bisa punya daftar dosa kayak apa? Lu nonton. Media bongkar semuanya. Termasuk borok-borok gereja, hamba-hamba Tuhan, semua terbongkar. Nah, kalau yang gini aja udah berdosa, gimana yang lain? Lihat itu. Kita nggak bisa sembunyi. Pura-pura bisa. Munafik bisa. Munafik itu muka nabi, pikiran kotor. Itu munafik. Mau lihat itu. Oh, jadi musuh jenis ini itu penabur perpecahan di antara saudara-saudara seiman. Paling sulit ditaklukkan. Waktu Daud dipilih. Wah, nanti khotbah Daud tersendiri lah. Ini cuma sepintas saja. Dia taklukkan Sion itu. Gila. Yuk kita baca lengkap sekarang. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca lagi. Mazmur 133 ayat 1 sampai. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Nah, ini yang tadi. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Berapa lama? Untuk selama-lamanya. Nah, ayat 2 tadi, janggut Harun turun-turun. Ini apa bicara? Dia bukan, Tuhan gak kontrak dengan kita. Ini bicara dari generasi ke generasi, generasi ke generasi. Dosa gereja adalah tidak mempersiapkan generasi. Jahat loh. Benar saya bilang jahat. Jujur, kalian bukan anak-anak yang bisa dibohongin. Saya bilang mafia kompak banget. Penjahat-penjahat tuh kompak. Kita nggak kompak. Saya udah 72 tahun. Saya sudah siap menyerahkan tongkat estafet buat generasi. Nah, yang mesti saya tahu gini, lu jangan atur-atur lagi, Chris. Itu tandanya apa? Saya masih mau berkuasa dari belakang. Kan kamu nonton di luar dunia-dunia politik kan begitu.
Jadi generasi ini loh, meleleh dari generasi. Yang kedua, generasi yang bawah juga nggak menghormati generasi yang di atas. Ini kerukunan tuh, wah kalau kamu tahu. Tuhan nggak cari yang lain, enggak. Dia nggak butuh bantuan manusia, apa susahnya sih? Tuhan batuk aja gunung pindah, pulau-pulau beranjak, bersin aja, nah itu. Nggak usah pakai penginjil ke pulau, nggak usah. Kalau dia mau, nah lihat itu. Jadi Sion akan menjadi tempat yang transparan. Artinya gini, nggak ada topeng. Ya, saya kasih diri saya, Bapak Gembala koreksi. Kita pernah ngomong itu. Saudara-saudaraku yang lain pengurus ini, mari koreksi. Kalau kalian lihat yang nggak benar, koreksi. Itu transparan, gitu. Ada di bawah satu covenant, payung pemerintahan Allah. Wah keren banget gak tuh? Iya. Saya sama Hoke, ini kalau dia dari sisi gapnya bapak dan anak. Tapi kalau kita udah ngomong firman, saya dengar. Saya harus dengar, jangan so tahu. Di sini nggak bicara tua muda, ini bicara kita dalam spirit yang sama. Lu tua-tua aja Chris kalau lu sombong. Jangan so tahu. Nah itu, lihat itu. Sion jadi satu tempat yang transparan, ada dalam pemerintahan Allah. Dia disebut City of David. Gila. Anak yang tertolak, anak yang terbuang, anak yang gak dianggap, anak yang gak memenuhi syarat. Baca sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun engkau tidak meninggalkan. Gila di Daud. Orang-orang begini ya Tuhan. Tuhan gak butuh kamu punya CV. Enggak. Tuhan butuh hati kamu. Saudara dengar, saya meluruskan pengajaran-pengajaran ini. Tuhan gak butuh duit lo. Pekerjaan Tuhan butuh uang. Tuhan enggak. Nah, tapi pengajaran membelokkan, uang paling penting. Nah, makanya hubungan kita dengan Tuhan jadi transaksional. Lu pikir lu bisa bayar Tuhan pakai perpuluhan. Nggak ke gereja nggak apa-apa, titip aja persembahannya. Ini gila nih. Apa yang Tuhan minta? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, bukan uangmu. Persembahkanlah hidupmu. Jujur. Bagaimana kamu bilang Tuhan pelihara aku? Bagaimana? Lu nggak kasih untuk dia pelihara. Kamu nggak kasih. Bagaimana dia mau pelihara yang kamu nggak kasih? Saya terpukul sampai takut kalau mau nyanyi ini. Christ is enough for me. Benar Christ is enough. Yesus Tuhan yang paling sempurna. Gue nomor 2 kan dia karena gue mau cari dari orang lain, dari pasangan, yang jelas-jelas gak sempurna. Lalu berantem, lalu kecewa. Berarti kita bohong kalau nyanyi itu. Bener Christ is enough. Lu lupain dia demi lu punya job-job yang lain semuanya. Coba. Makanya pendewasaan penting. Wow, Sion tempat orang yang transparan. Wah, David terbuka. Orang transparan banget. Orang yang berkenan di hati Allah. Ada 3 pribadi yang dapat sertifikat ini. Kata sertifikat itu saya ngarang gitu, bukan Alkitab yang bilang. Saya ngarang. Karena gini, Daud orang yang berkenan di hatiku. Itu 3. 1 Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu perjanjian baru. Di perjanjian cuma 2. Daud dan Henok. Orang yang berkenan di hatiku. Nah saya tambah, itu sertifikat. Oke, Daud raja. Henok ngapa? Henok gak bikin apa-apa. Yang dicatat dalam kitab cuma gini. And Enoch walk
with God. Henok cuman jalan nama Tuhan. Apa tuh jalan? Hubungan. Dapat sertifikat berkenan. Bukan karena lu pelayanan Tuhan sayang lu. Enggak. Nah makanya saya bilang sayang kalau kita sudah pelayanan tapi kita juga gak rukun. Ini berarti hubungannya hubungan tugas. Habis itu oke dah sampai ketemu minggu depan ya. Si ini sakit loh. Oh salah sendiri. Nah kenapa lu lihat gila kan? Gila kan? Itu rukun. Coba renungkan ini. Gila. Nah ini buat lokal di sini dulu. Ayo. Ini sudah nggak ada program. Udah tinggalin dulu. Henok bayangin, dibilangin keturunan ketujuh dari Adam. Berarti sekian turunan, cuman Henok. Bayangin, kalau saya pakai cerita ini ya. Setiap tahun ada reuni keluarga Adam. Sadap ya. Kan kalian suka buat ini dong. Setiap budaya kita ada kan kumpul keluarga. Nah bayangin. Dari keturunan pertama, kedua semua duduk dengar Adam cerita dong. Tentang Tuhan. Nah mereka kan gak lihat Tuhan. Mereka cuma dengar ini opa ceritanya ini terus. Bosan. Tapi ada satu yang gak bosan. Itu saya bilang tadi. Firman dapat tempat di hatinya. Namanya Henok. Keturunan ketujuh. Dia dengar kalau Adam cerita. Dia gelisah. Henok masih kecil saudara. Masih sekolah minggu kayak tadi. Gitu. Dia cuma dengar gila. Oh Pak ceritanya keren banget. Kenapa kita gak ngalamin ya? Nah yang lain habis pulang. Udah makan pulang. Henok enggak. Henok datengin Adam. Opa. Tell me again. Cerita lagi buat saya. Kenapa sayang? Opa jalan nama Tuhan. Iya. Wah, coba bayang. Henok kayak, wah, kalau opa ngomong, Tuhan ngerti. Iya. Kalau Tuhan ngomong, opa ngerti. Udah sayang, udah malam, Bobo besok mesti sekolah. Nanti kita sambung lagi. Bayang, nggak seketika kan? Buah. Besok Henok datang lagi, ketok pintu lagi. Opa, ngobrol. Itu kalau opa jalan-jalan sama Tuhan tuh ngapain aja? Kayak apa tuh Taman Eden? Kan opa dia tanya terus, kan pengen tahu. Kenapa keturunan sekian generasi gak ada yang pikir? Cuman satu Henok. Lulus sekolah, SMA, berjalan terus, tahun berganti. Henok masih terus berjalan. Lu tahu gak? Dibilang 300 tahun lebih Henok berjalan dengan Tuhan. Gak bikin yang lain. And Enoch walk with God. Ngobrol. Cuman dari kisah opanya. Tiba-tiba dia sudah masuk di frekuensi yang beda. Kok jalan ini saya gak pernah tahu? Ngobrol sama Tuhan. Ngobrol. Tiba-tiba, wah ini sorga pasti. Orang pertama yang gak mati di dunia ini. Sudah ada dosa loh. Manusia pertama. Henok. Lihat gak? Yuk kita kembali ke kisah ini. Rukun aja. Udah gak usah pengajaran canggih. Gak usah. Yang penting benar. Tempat keharmonisan. Tadi dibilang begini. Embun dari Hermon turun ke Bukit Sion. Ayat itu. Saya udah 15 kali pergi ke Israel itu. Satu kali lagi di Galilea gitu. Saya tanya tour guide lokalnya tuh saya tanya dia. Itu Hermon di mana sih begitu dia tunjuk kita. Gila gak masuk akal. Ini utara selatan. Nah itu salju abadi di Hermon itu Sion. Jadi saya tanya,
Mungkin nggak, ini firman saya, firman yang saya baca, Alkitab saya bilang ini ada embun dari Hermon turun ke Sion. Dia cuma ketawa. Mungkin nggak sih? Nah, tapi sudah, kita diam aja. Nah, saya yang diskusi aja dong, ngobrol. Tuhan, firmannya bilang begini, mungkin nggak? Kamu baca baik-baik ayat tadi. Seperti embun dari Hermon turun bukit ke Bukit Sion. Ada kata ini, sebab kesanalah Tuhan perintahkan. Jadi nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan perintahkan, yang nggak mungkin jadi mungkin. Kalau lu rukun, banyak hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Ayo, kalau lu rukun, jadi ini nggak usah untuk yang lain, buat kalian dulu. Kalau lu rukun, udah. Hal-hal yang gak mungkin jadi mungkin. Sekarang kita bedah ramuan-ramuannya. Nah ini. Ya, oke. Minyaknya terdiri. Yang pertama, mur. Ini pesan penting. Ya, pesan penting untuk kita. Mur. Apa artinya? Tidak mempertahankan hak. Mati terhadap keakuan. Mau gak? Jangan takut. Oh, ini gak terjadi besok minggu depan saudara. Saya perang dengan egonya saya. Itu goblok. Kalau lu gak yakin Tuhan, makanya yang ambil alih ego segala macam. Jadi kita takut, nanti gue diusik nih, nanti gue dikudeta. Ini. Karena memang contohnya banyak gereja-gereja begini. Jadi gak usah pertahankan. Masa Tuhan gak tahu sih? Itu ego. Yang kedua, kayu manis. Nah itu. Apa tuh kayu manis? Dipenuhi dengan kebaikan Allah. Wah, keren gak tuh? Kebijakan. Ini yang buat gereja berbeda dengan dunia. Orang-orang di gereja, kalau kamu nanti memimpin di perusahaan di mana, kalau kamu penuh dengan kebijakan itu, kamu berbeda dengan pemimpin siapapun. Keren gak? Kalau pengetahuan gak jadi satu kehidupan, gak ada gunanya. Ngapain tuh pengetahuan? Lihat itu. Weh. Yang berikut. Tebu. Nah. Ini ramuannya. Lemah lembut. Yang telah membuatku sangat senang. Lemah lembut. Lemah lembut ini bukan Putri Solo. Kalau ukuran lemah lembut itu Putri Solo, orang Ambon gak selamat. Orang Batak gak selamat. Karena ukurannya Putri Solo. Gitu. Ngomongnya elegan, lembut, wah gak bisa. Temen gue Batak nembak cewek, adek, abang jatuh cinta sama adek. Ada pertanyaan? Di mana bagusnya? Coba, mana lemah lembutnya? Coba. Nah, itu, jadi bukan itu. Justru yang lembut-lembut, usir setan aja lembut. Ayo setan, dalam nama Yesus. Ayo keluar. Lo kok malah maju? Aduh. Apa lemah lembut? Coba kamu lihat ini. Apa? Kata ini yang dipakai. Power under control. Aduh gila. Gini. Lu bisa balas. Lu punya kemampuan untuk balas. Lu punya power untuk balas. Tapi kamu memilih. Enggak. Kamu kontrol. No. Pembalasan hak Tuhan. Itu lemah lembut. Kebayang gak kalau orang-orang percaya di dunia usaha, di dunia apa, semua kayak gini. Orang akan bingung. Memang kita akan jadi tontonan.
Gue belum pernah lihat orang kayak gini loh. Iya. Apa yang bikin itu? Kasih karunia. Kemampuan ilahi. Wih. Lagi. Apa lagi? Kayu teja. Itu. Kerendahan hati. Dan air mata. Humbleness. Kamu gak terganggu. Bayangin. Di tempat kerja sama-sama Kristen. Tapi tusuk-tusukan dari belakang. Gosip-gosipan. Tahu yang ini mau di promosi jelek-jelekin. Tapi Kristen di gereja jadi pengerja. Apaan yang begini? Gila gak? Ini dia, ini. Makanya saya jelasin dari tadi. Di belakang ini kan spirit semuanya. Semuanya. Ada orang khotbahnya lebih bagus dari Bapak Gembala, cemburu. Jangan dijadwalin lagi. Goblok banget. Ada. Di sini enggak. Ini di Mesopotamia. Di sini enggak ada. Gitu. Coba lihat. Bagaimana sih? Gimana sih? Kamu senang lihat orang lain lebih bagus, nyanyinya lebih bagus, semua. Kan keren. Nah, tapi kita jadi gila. Bagaimana dunia mau dirubah kok kita masih kayak gini? Waduh. Pertama, saya udah tua, saya kayak alah ngapain gue pergi pelan yang jauh-jauh ya, gitu. Padahal nggak jauh-jauh banget sih, ini di Malaysia undang saya. Tapi saya nggak mau nipu. Saya bilang dia gini, kalau saya ganti sama orang yang saya percaya, kamu siap nggak? Siapa tuh? Ya, dia anak saya. Saya kirim hoka. Itu maksudnya asik kan? Nggak, wah mesti gua nih. Gua urapan nggak membuktikan kamu dewasa. Enggak, itu semua gift. Karunia, urapan, itu gift semuanya. Urapan bisa bikin lu lupa diri, bisa. Lu rasa kaki nggak injek tanah, men. Bisa. Wah, yang terakhir, yang kelima, minyak zaitun. Ini bicara tentang apa coba? Damai sejahtera. Nah, ingat ya, urapan gak turun di benda-benda itu. Jangan main-main. Lu berubah jadi sihir. Urapan butuh wadah. Apa wadah? Manusia. Urapan turun di sini. Urapan gak turun di benda. Karena kamu benda bisa berdampak, bisa. Sapu tangan yang Petrus pegang nyembuhin bisa. Jadi yang diurapi bukan sapu tangan. Nah itu. Nanti lo rame-rame pulang dari sini beli sapu tangan lagi. Gitu. Enggak. Kamu yang diurapi. Apa yang kamu jama. Itu yang bilang transfer. Bisa. Gitu. Mari terusin. Yesaya 25 ayat yang ke-7. Nah. Di atas gunung ini, apa tuh? Sion. Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala, lihat, suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Tahu nggak? Kerukunan, kamu lokal, dampaknya global. Bangsa, suku-suku bangsa. Kain-kain perkabungan akan dirobek. Gak usah berusaha jadi besar, itu akibat. Yang kamu mesti bangun tuh fondasinya benar. Wow. Tuhan mengoyakkan segala suku, tudung-tudung dari segala bangsa. Jadi kekuatan Sion atau kesatuan itu dia merebut segenap suku bangsa. Keren banget ya. Nanti akan heboh, lu udah ke gereja itu belum? Kenapa? Keyboardnya baru? Enggak, biasa aja. Kenapa? Keren-keren? Enggak, udah ke gereja itu belum? Kenapa? Ada Tuhan. Keren gak tuh? Mau cari karyawan, mau cari staff, ke gereja itu.
Terakhir, mau cari jodoh ke gereja itu. Keren gak tuh? Lihat itu. Mazmur 87 ayat 2. Ya. Keren banget. Wah, ini saya nggak berhenti saya baca ini. Ya, ayat 2 sampai 7. Lihat. Tuhan lebih mencintai pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Apa coba? Kerukunan. Terus ayat hal-hal yang mulia. Lihat itu. Dikatakan tentang engkau di kota Allah. Disebut kota Allah. Terus aku menyebut, lihat nama ini, Rahab. Bukan orang Yahudi ini. Babel. Ada di antara orang-orang yang mengenal aku. Filistia. Coba, itu Filistin tuh. Tirus, Ethiopia. Semua bukan Yahudi. Sida-sida ya dari Ethiopia. Dilahirkan di sana. Artinya di tempat kerukunan, di Sion. Terjadi penyaringan lalang dan gandum. Orang-orang pilihan ada di situ. Wah, cuman banyak tapi sampah. Aduh, bodoh. Bodoh banget. Bodoh banget. Terus baca sampai habis. Ya. Wow, ayat 5. Lihat. Tetapi tentang Sion. Lihat. Dikata seorang demi seorang. Coba lihat. Pilihan kan? Gitu. Saya suka tadi ngomong-ngomong. Chosen. Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakkannya. Terus. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana. Pilihan. Terus. Dan orang-orang menyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalam. Waduh Tuhan. Aduh. Sayang kalau dia cuma jadi berita. Dia gak jadi satu kenyataan di sini. Wow. Itu tuh Bani Korah itu anak cucu Kehat, nenek moyang pemusik-pemusik kudus. Ini saya bilang, di masa dekade ini terjadi pemisahan lalang dan gandum, saudaraku. Ada penyaringan. Wow, luar biasa. Saya mau jelasin kan Mazmur ini lama. Kamu tahu Rahab, pelacur Jericho. Gila, pelacur. Mungkin kamu gak berzina, tapi spirit itu, kita pelacur tuh, wow. Saya baca itu, saya bilang Tuhan, 2 juta orang kelilingi Jericho 7 hari. Ternyata buat selamatin si pelacur doang. Gila gak? Bayangin. Karena dia tolong pengintai itu. Si pelacur ini bilang begini, saya percaya Tuhanmu hebat. Karena mereka dengar tentang perjalanan bangsa. Dia bisa tangkap itu, bayangin. Wow, dia sembunyiin mereka, dia selamatin mereka, kasih tanda tali merah itu. Wih, tentara Jericho gebrak rumahnya, gebrak. Kami dengar kamu akan sembunyikan pengintai di sini kan? Si pelacur keluar dengan dandanan pelacur. Halo, saya sudah ada yang booking. Kamu terlambat. Mana mereka? Sudah pergi. Gila gak dia mempertaruhkan nyawanya semuanya. Bayangin. Singkat cerita. Sejarah berganti. Siapa Rahab? Oh Tuhan. Penulis surat Ibrani memasukkan Rahab dalam daftar teladan orang-orang beriman. Rahab sejajar dengan jenderal-jenderal iman. Ditulis Rahab si pelacur itu. Gila. Kamu lihat itu. Rahab datang selamat kawin dengan Salmon. Mungkin Salmon Hutahuruk apa, Salmon siapa gitu saya. Ibu dari Boas. Dia jadi nenek moyangnya Daud.
Dari Daud lahir Yesus. Rahab masuk dalam silsilah keluarga Yesus. Yesus gak malu tuh. Silsilahnya ada pelacur. Kamu bisa lihat kalau rukun. Wah, yang hina, yang anjing babi berubah jadi mutiara. Mari, ayo bangun itu dulu. Kalau enggak kita entertain. Udahlah. Kalau cuma nangis di pub juga lu bisa nangis. Dengar lagu yang gombal-gombal lu nangis. Udahlah. Coba lihat itu. Aduh, Rahab. Pertobatan sida-sida Ethiopia. Wow. Ini semua dilahirkan. Itu yang saya bilang tadi. Lalang dan gandum. Wah, nanti kamu kaget. Orang lu benci. Tiba-tiba dia bisa kayak juru selamat buat lu. Berikutnya, rekonsiliasi. Nah ini. Yuk, apa nih? Statement ini gini. Yuk kita gereja lokal ini dulu. Ya, nggak usah yang di luar sana. Mari kita sadar. Semua yang jadi pengerja di sini, sadar. Memilih bukan karena paksa ya. Apa? Sepakat. Menjadi orang yang terlatih dalam berpikir. Bersikap. Lalu kita jadi inspirasi bagi orang yang kita muridkan. Mulai dari lokal di sini. Sampai dampaknya global nanti. Nggak jadi besok, minggu depan. Mungkin tahun depan juga belum. Nggak apa-apa. Tapi kita mulai hidupin. Yuk kita mulai. Luar biasa. Ibrani 12 ayat 22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Artinya gini, kamu dan sorga nyambung frekuensinya. Gila, siapa yang mau lawan? Malaikat pegang kamu, kawal kamu. Tembok berapi mengawal kamu. Dari segala niat orang jahat, celaka, mara, bahaya, bahkan maut. Kira dah. Nggak usah pakai pengawal-pengawal, nggak usah. Gitu. Itu. Kerukunan, kesatuan dengan Tuhan. Itu sama. Gitu dah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Udah. Lu mau ngomong sampai mulut lu berbusa juga. Kalau gak mengasihi bohong. Sebab Allah adalah kasih. Wow. Jadi gini. Dasar hubungan kita. Fondasinya iman. Bukan kasih. Iman. Atmosfernya kasih. Sehingga kita rasa, aduh kalah deh adik kandung gua. Kalah. Nah itu. Keren banget gak? Kalau enggak kita kalah sama mafia. Mereka lebih kompak. Walaupun semua dasarnya pakai duit. Tapi cek bukti. Dia mau masuk penjara demi bosnya. Kamu lihat, Mamon bisa menyatukan. Kita ampun. Ayo, percuma kan? Wow. Markus 11 ayat 25. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya. Ya. Ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Praktekin ini. Sudah. Ampuni. Jadi doa memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Doa membuat orang-orang yang gak percaya menjadi percaya. Doa berikan kita keberanian. Bisa melawan ketakutan. Lihat, pengampunan dan doa seperti dua sisi mata uang. Yang gak bisa berfungsi kalau cuma satu sisi aja. Keren gak tuh? Nah ini doa Bapa kami. Kita udah bosan baca ini. Tapi lihat, Matius 6 ayat 9 dan 10. Berdoalah demikian, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Lihat ayat 10. Datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tahu nggak kerukunan menurunkan sorga ke bumi? Gila dah tuh. Wow. Nah, tim worship, saya minta kalian naik. Ini Mazmur gila banget. Mazmur 50 ayat 2. Ayo lihat. Mazmur 50 ayat 2. Gila. Lihat, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Apa ini? Ini masa depan gereja. Gereja yang mana? Gereja yang menggenapi tadi Mazmur 103 ayat 1 tadi. Ini, kalau kita menggenapi ini, Sion tuh gereja, masa depannya puncak keindahan. Saya panggil terjemahannya Inggrisnya ya. Aduh, sayang di Indonesianya begitu. Dalam Inggrisnya gini, out of Zion, the perfection of beauty. Lihat, perfection of beauty apa tuh? Kecantikan yang sempurna. Out of Zion, the perfection of beauty, God has shine. Kenapa? Kecantikan semua apa? Tuhan dandan karena kita mempelai. Tuhan dandanin kamu sampai kamu ada pada satu perfection of beauty. Kecantikan yang perfect. Gila gak? Itu masa depan kita. Bukan gedungnya. Bukan baju lu, bukan. Lu bersinar, lu itu Tuhan yang bikin, kita gak bisa bikin. Kenapa? Kita menikah, kita didandanin sama Tuhan. Tuhan udah kelihatan. Lewat kita dunia lihat Tuhan. Perfection of beauty. Wow. Yuk, kebangunan rohani akhir zaman yang penuh kemuliaan oleh kasih karunia Allah. Apa itu? Kita dipanggil dalam kesatuan dengan Tuhan yang intim dengan sesama orang mau percaya. Mulai dari kita.